17 Maret tahun 2022 sedang dilakukan seleksi atlet arung jeram DKI Jakarta. Acara yang dilakukan di Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, tepatnya di Saung Bambon Riverside. Kegiatan yang dilakukan oleh Federasi Arung Jeram Indonesia DKI Jakarta bertujuan untuk memilih atlet arung jeramnya dalam menghadapi PON tahun 2024. Seleksi yang diikuti oleh SMA dan perguruan tinggi di Jakarta meliputi tes fisik dan tes teknik agar mendapatkan bibit yang sesuai kriteria. Nuansa olahraga sudah tampak saat memasuki area Saung Bambon, tempat dilakukan penyeleksian. Area yang ada dimanfaatkan para peserta untuk melakukan pemanasan sebelum memasuki waktu penyeleksian. Sebelum proses seleksi dilakukan, panitia memberikan briefing kepada para peserta tentang aturan-aturan penilaian yang akan dilaksanakan. Tahapan pertama adalah seleksi fisik, yaitu push up. Dan Rizky Ananta. Yang paling pertama siapa? Tahu. Kemudian yang kedua adalah sit up, dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan dan kriteria apa yang masuk penilaian. Baik peserta pria maupun wanita melakukan hal yang sama dari aktivitas maupun kriteria yang masuk penilaian. Oke teman-teman semua, hari ini kita ada seleksi atlet Faji Jakarta ya. DKI Jakarta. Nah ini teman-teman dari tim seleksi, baik seleksi fisik maupun skill dan kemampuan mereka gitu ya. Nah teman-teman semua, kita coba tanyain apa yang mereka lakukan hari ini dan bagaimana kedepannya nanti. Yuk silakan abang-abang, kenalin nama dan perannya apa di Faji. Oh iya, perkenalkan teman-teman, nama saya Satrio Hutomo. Saya dari Pemkot Jakarta Timur. Saya menjabat sebagai Bina Prestasi di Pemkot Jakarta Timur. Binpres. Iya, ya. Dari Binpres. Oke. Saya Setio dari pengurus Provinsi DKI Jakarta. Mantap. Terus? Saya Bocil, temannya BC. bukan musuh ya, bukan musuh tadi ya, teman anaknya jadi ya. Oke teman-teman semua, gue pengen tahu hari ini kegiatannya kan, kalau dari flyer itu kan ada seleksi ya untuk pemilihan atlet Faji Jakarta menghadapi PON ya, PON 2024 ya. Nah tentunya di sela-sela menunggu 2024 tentu ada kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan teman-teman semua, baik kejuaraan apa gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi intinya kita tetap hari ini apa aja sih kegiatannya, silakan. Ya, kalau untuk hari ini ya kegiatan kita ini seleksi mau yang putra sama yang putri. Oke. Seleksinya itu kita ada dua, seleksi fisik sama seleksi teknik. Oke. Ya. Alhamdulillahnya sudah ada dari 75 yang mendaftar dari 5 wilayah ya, 5 wilayah di Jakarta Plus pulau, plus Kepulauan Seribu, ya sama Kepulauan Seribu, itu total
75 peserta Yang daftar, yang oke. daftar. Yang hadir itu 55. Oh, oke. Dengan putra itu 35 ya, Putra 35 sama yang putri itu 20. Oke. Nah, terus untuk rangkaian mungkin rangkaian persiapan ini kan rangkaian persiapan kita untuk PON. PON di 2024. Nanti setelah seleksi ini pun kita masih ada seleksi lagi. Gitu. Oh, masih ada seleksi Ya. lagi. Untuk sekarang ini akan dipilih 10 putra dan 7 putri. Oh, itu masuk satu tim ya? Satu tim ya kan. Oke. Khusus untuk putra 10 orang dan putri itu 7 orang. Nah, kalau boleh tahu tadi ada tes seleksi fisik, terus nanti ada tes apa lagi? Teknik. Nah, Ah. itu kira-kira seleksi fisik apa aja sih yang mereka harus lakuin, ya kan? Terus seleksi teknis kayak apa sih nanti yang mereka harus lakukan, kira-kira apa itu? Oh iya. Kan Mas. Ah, Oh siap. Bisa saya pegangkan ini Mas. Dari fisik Betul, betul, standar betul. ya, standar. Kita acuannya adalah standar di keolahragaan. Jadi kalau fisik itu kita ngambil 2 item ya, ngambil daya tahan aja, push up dan sit up. Yang Push up, ini sit salah up. satu mewakili daya tahan pada saat nanti di pertandingan. Jadi Oh. sesuai dengan kebugarannya, otomatis kita harus ngambilnya 2 item itu aja, karena ini kan masih tahap persiapan. Oke. Nah, tahap persiapan, belum ke arahnya, belum nanti lebih ke training centernya gitu. Fokus kepada nanti pembinaan, dalam artian pembinaan ketika nanti ada resmi untuk dibina ya ini. Tapi ini ada tujuannya yang tadi bilang bahwa ini tujuan seleksi Bang ya. Tujuan seleksi di hari ini adalah kita untuk mempersiapkan ketika ada pembinaan kita udah siap. Jadi kita bina dulu selama 1 tahun, yang 10 orang terpilih dan 7 orang terpilih. Nanti kita bina selama setahun. Ketika nanti setahun, otomatis nanti kita akan seleksi dari 10 itu, seleksi lagi. Enggak semuanya yang 10 diambil. Nanti Oke. kita ada jadi ini, ada gradasi lah ya. gradasinya. Jadi 10 itu untuk nanti cari yang terbaik lagi. Nah, kalau yang tes apa namanya, skill keahlian dia apa aja tuh? Tekniknya kalau buat nanti hari ini kita cuma dasar juga tesnya, tes kecabangan, tapi ini lebih cenderungnya tekniknya adalah dayungan aja, tes dayungan sama Dayung berenang aja. sama berenang, dua item juga sama ya. Iya. Nah, Ya. terus Bang, kalau dari pusat ini harapannya dari seleksi ini kira-kira apa nih harapannya? Dari provinsi. Dari provinsi ya, dari provinsi. Kalau harapan dari provinsi sendiri sih, dengan adanya persiapan lebih awal, artinya kita bisa menghadapi kejuaraan-kejuaraan yang akan datang, baik kejuaraan yang memang sudah ada di kalender eventnya PB Faji, pengurus PB Faji, ataupun Oke. event-event yang memang diselenggarakan secara accidental, artinya memang hanya event, tiba-tiba ada event atau memang ada event yang di luar kategori open, artinya open Oke. siapa saja bisa menyelenggarakan di luar kalender event gitu. Jadi artinya kita sudah bisa menghadapi kejuaraan-kejuaraan yang nantinya ada di tahun 2023 atau di tahun 2022 sendiri pun gitu. Oke, berarti proses seleksi ini yang tadi Bang Bocil bilang ada 7 wanita, 10 pria itu dipersiapkan untuk kejuaraan-kejuaraan yang lain juga ya? Ya, termasuk Ya, itu. Masuk itu. Sebelum menuju PON. Oh, sebelum PON 2024. Iya. Oke. Itu yang tadi dijelaskan sama Bang Bocil kan, kita akan mencari yang terbaik. Nah, itulah proses-prosesnya. Kita sudah mulai proses latihan, terus nanti semisalnya ada kejuaraan, maka proses-proses latihan ini bisa menjadi indikator, kejuaraan tersebut menjadi indikator dari progresnya pelatihan ini juga gitu. Kalau sempat saya tanya tadi kan ada yang di mix ya, di mix dari atlet yang sebelumnya dicampur sama atlet yang baru. Nah, ini yang 7-10 tadi itu apakah mereka rencananya akan dicampur juga dengan atlet yang lama? Kalau yang 10 memang insya Allah binaan yang di sini. Kalau yang untuk 10, tapi kita tetap mencari terbaik juga gitu dari 10 itu. Kalau yang cewek mungkin kita masih mempertahankan tim yang lama juga, lalu dimasukkan dengan tim yang baru. Tapi tim yang lama pun juga tetap
mengikuti proses ini gitu. Seleksi ini. Nah, terus kan gini ya, kalau kita lihat prosesi seleksi untuk teman-teman yang suka dengan arung jeram nih, khususnya teman-teman Hispala yang di Jakarta ya, karena kita mencari bibit-bibit itu kan. Nah, itu kan animonya seperti apa? Apakah mereka cukup antusias dengan jumlah yang daftar dibanding dengan yang dibutuhkan? Ataukah sebenarnya ini 75 yang daftar itu sebenarnya masih di bawah standar loh, kalau mau bicara antusias atau tidak gitu. Nah, itu bagaimana dari provinsi kira-kira apa misalkan kalau dianggap itu misalkan tidak memenuhi jumlah yang di animo masyarakat, apakah ada tindakan-tindakan atau ada promo-promo dari pihak provinsi untuk meningkatkan peminat daripada arung jeram khususnya Jakarta? Nah, sebenarnya itu juga menjadi tantangan dari Faji DKI sendiri ya Bang. Kenapa sih bisa kita nyebut tantangan? Karena memang satu, olahraga ini untuk di kalangan Sispala sendiri kan memang ini bisa terbilang baru ya. Mungkin kalau kita flashback juga, kita juga Faji juga sudah mulai mempromosikan ketika ada acara Sispala yang di Cibubur itu. Faji juga kebetulan mendapat tempat di sana untuk sedikit menyampaikan lingkup dari Faji sendiri. Lalu setelah dari tindak lanjut itu juga kita di tahun 2000 awal saat Covid turun di tahun 2020 juga kita juga sudah banyak melibatkan teman-teman Sispala untuk mulai memperkenalkan olahraga ini. Tapi kalau terkait dengan seleksi sih kita juga berharapnya sebenarnya bisa lebih banyak gitu loh. Oke, nah tadi itu kan sudah ada tindakan-tindakan untuk memperkenalkan olahraga arung jeram ini kepada siswa-siswa di Jakarta. Apakah sifatnya itu langsung door to door ke sekolah-sekolah memberikan misalkan selembaran akan ada kegiatan ini dari Faji Jakarta, misalnya seperti itu kan? Karena kalau langsung door to door biasanya orang langsung mengena dibanding kalau yang sifatnya cuma himbauan umum gitu ya. Nah itu bagaimana caranya kira-kira? Ya, kalau untuk sekarang ya terkendala COVID-19 ya kan, karena sekolah juga banyak yang online. Betul. Gitu, kita juga menjaga prokes, jadinya untuk buat selebaran kayak misalkan seleksi ini pun kita lebih ke arah ke via online jadi ya, media sosial. Kita update terus buat di media sosialnya gitu. Terus sama kan kalau untuk di Sispala sendiri itu udah ada perkumpulannya ya, perkumpulan Sispala Jakarta itu kita share di situ gitu. Dan kita juga follow up, kita yang di Pengkot ini, di pengurus kota ini kan juga ada banyak teman-teman Sispala yang sering latihan bareng kita. Itu dulu yang pertama kita kasih ininya gitu. Nah, atau ada misalkan seperti misalkan bagi Sispala yang misalkan masuk tim seleksi 10 dan 7 tadi misalkan nih, ada souvenir atau ada penghargaan ke sekolah-sekolah biar sekolah juga turut mendukung olahraga ini gitu loh. Sebagai daya tarik ya, sebagai daya tarik menurut saya gitu loh. Apakah ada tindakan seperti itu dari provinsi untuk meningkatkan olahraga ini? Untuk kedepannya mungkin kita juga bakal mempersiapkan itu Bang. Hanya saja untuk saat ini kami belum menyiapkannya. Tapi memang untuk laporan dari hasil ini juga teman-teman bisa menggunakan dokumentasi dari kegiatan ini gitu untuk melaporkan kepada internalnya masing-masing ke sekolah. Ya, kan biasanya kalau sekolah-sekolah itu begitu ada siswanya yang masuk misalnya jadi atlet Faji misalnya gitu, terus disampaikan ke sekolahnya, biasanya kan suatu kebanggaan buat sekolah bahwa anak didiknya itu ada yang mencapai prestasi ya kayak gitu ya. Kira-kira mungkin tindakan yang lebih konkret, lebih ini pasti gitu ya, biar olahraga ini naik terus gitu loh. Terkait itu ketika memang sudah lolos seleksi, biasanya Faji itu akan mengeluarkan SK atlet tahun misalnya tahun anggaran 2022 atau tahun anggaran 2023, maka SK itu akan kita berikan karena kan keterbatasan waktu juga, jadi SK itu juga kita akan amanahkan kepada si atlet itu yang masih bersekolah dan tolong disampaikan ke sekolah. Baru tindak lanjutnya ketika memang sekolah menginginkan untuk diadakannya audiensi, maka kami akan dengan senang hati untuk datang ke sekolah gitu. Artinya hal pertama yang kita lakukan kita meng-SK-kan si
Jadi tahapnya itu setelah ini kan Seleksi. teman-teman ini kan banyak yang ikut seleksi ya, teman-teman yang masih bersekolah ini kan. Nah, setelah mereka lolos dari seleksi yang sekarang ini kan nanti masih ada pelatihan-pelatihan. Latihan Oke. lagi. Nah, ketika memang mereka masuk yang di inti tim yang memang kita butuhkan, nah itu baru nanti turun SK yang tadi disebutkan gitu. Nah, SK itu baru nanti biasanya sih dititip ke teman-teman yang di kota, yang di wilayah kota, mereka yang soan, mereka yang sounding ke sekolah Sekolahnya nih, ya, masing-masing. ke apa namanya, kata sekolah, pihak sekolah untuk ini muridnya bapak, muridnya ibu lolos dan masuk, bukan hanya lolos tapi masuk menjadi atletnya Faji DKI gitu. Oke, jadi sifatnya berbentuk SK disampaikan melalui siswa-siswa yang terpilih ya. Ya, Betul, Gitu ya? betul, betul. Nah, ya kalau boleh saran nih, kalau boleh saran saya nih. Iya. Kalau misalkan dari Faji mengirimkan surat SK tersebut langsung ke kepala sekolah yang Iya, bersangkutan. tadi kan saya bilang nanti dari Pemprov ini dia bakal diserahkan ke ya misalkan yang lolos itu seleksinya dari daerah pusat, Jakarta Pusat. Oke. Nah, itu nanti SK itu dikasih ke teman-teman Jakarta Pusat, mereka yang sounding ke sekolah Oke, gitu. jadi tetap ada kunjungan dari tetap kalau itu teman-teman Faji ke sekolah-sekolah ya, itu mungkin kita agak miss aja nih ininya maksudnya penjelasannya Karena gitu, kan, Pak. Pada saat kita menyerahkan langsung dari Faji Jelas kalau itu. kepala sekolah itu beda. Ya. Beda perlakuannya manakala murid Betul. yang memberikan ke Ya, kepala sekolah. makanya mungkin Gitu. kita ada sedikit miss tadi Ya, kan. Nah, oke. itu jadi dari Pemprov sendiri dititipkan nanti ke kota. Gitu. Oke, Ini kan kota. untuk seleksi ini sendiri pun kan juga diserahkan ke pengurus kota. Oke. Pengurus kota yang mana nih yang pada mau daftar gitu. Saya yang ada di pengurus kota pun menyerahkan ini ke Pemprov. Ini datanya teman-teman yang dari karena saya dari Jakarta Timur, ini yang dari Jakarta Timur. Oke. Ya, nah, ketika nanti ada yang lolos dan masuk jadi tim intinya, itu nanti dari Pemprov itu kasih SK-nya Oke. ke kota. Nah, saya yang datang ke sekolah Ke kayak sekolah. gitu. Itu kan berarti ke sekolah-sekolah yang memang anaknya terpilih. Betul. Nah, bagaimana rencana Faji Jakarta untuk sekolah-sekolah yang memang muridnya nggak terpilih, tapi bagaimana meningkatkan minat daripada sekolah-sekolah untuk tahun ini gue nggak juara nih, nggak masuk atlet nih, gimana caranya biar tahun depan anak-anak sekolah gue masuk. Nah, ada nggak tindakan itu dari Faji pusat terutama ya, provinsi ya? Ya, kalau dari tindakan seperti itu setelah habis yang nggak lolos sebenarnya kita udah punya data. Ya, ini adalah dibina untuk dari pengkotnya masing-masing. Oke. Ya, jadi ketika nanti ini kan banyak peluang. Ketika di Kejurnas ini peluangnya banyak. Ya, boleh dari pengkotnya masing-masing dibina lah atlet-atlet yang udah ada daftar di sini. Silakan dibina di pengkotnya masing-masing dengan harapan ketika nanti ada Kejurnas, kan Kejurnas itu banyak tingkatan. Ada open, ada master, ada youth, ada junior. Oke. Nah, tinggal dipilih aja gitu. Sekira bina lah sebaik mungkin gitu. Nah, ya, siapa tahu ketika pembinaan itu berjalan di pengkot masing-masing berjalan, nanti ada sistemnya. Pasti di setiap atlet, pasti setiap di cabang pasti ada sistem degradasi. Jadi nggak semuanya 10 ini tetap, mungkin dibina lagi sama pengkot masing-masing. Ayo seleksi lagi antar pengkot, jadi udah nggak terbuka lagi sistemnya, udah nggak open lagi. Jadi akhirnya nanti ketika ada degradasi pergantian atlet, tinggal ngambilnya adalah ke pengkot masing-masing. Oke. Gitu. Jadi harapannya setelah habis dari sini yang nggak lolos, ya dibina lah sama pengkotnya masing-masing. Oke. Ini karena kita terpaut sama mereka statusnya masih jadi siswa, ya kan? Kadang-kadang kan kita nih udah daftar, ternyata ada keputusan sekolah harus sekolah. Nah, itu kan menjadi hambatan juga kita ya. Hambatan kita teman-teman Faji yang tadinya yang daftar misalnya tadi 75, ternyata yang datang cuma 55 ya. 55 kan berarti kan ada 20 loss nih. Nah, itu kan paling tidak dikaji kenapa bisa lolos, kenapa bisa nggak masuk yang 20 tadi. Kan itu paling nggak kita cari tuh akar permasalahannya apa ya kan? Apakah dari izin dari sekolahnya karena melakukan sekolah offline ya kan? Nah, itu kan salah satu menelusuri kenapa peminat yang 20 ini nggak ikut gitu kan. Nah, paling tidak
teman-teman Faji lebih gigih untuk menelusuri lebih dalam gitu, karena kan peminatan ini kan cukup menurut saya sih, atau menurut abang-abang gimana peminat dengan 75 tadi di level seleksi ini, apakah sudah memenuhi standar atau gimana? Yang lebih pengalaman lah teman-teman ini. Mungkin ya. Monggo bang. Kalau 75 ini udah cukup banyak. Oke, berarti udah cukup banyak ya. Udah. Oke. Kenapa kita buka open? Kita coba mau antusias dari masyarakat DKI. Seperti apa sih antusias dengan olahraga arung jeram? Betul. Kita terbuka, kita seleksi terbuka, kita persiapkan untuk mempersiapkan di PON nanti gitu. Makanya kita akan seleksi. Ini 75 ini saya bilang pendaftaran udah sangat antusias. Apalagi yang datang udah lebih 80% lah ya. Yang datang 80%. Ini menunjukkan bahwa tingkat antusias dari teman-teman para atlet udah semangatnya udah cukup bagus gitu. Tinggal kita nanti pasti akan sosialisasi terus karena ini ada cabang olahraga baru. Akhirnya kalau dibilang sedikit, mungkin orang yang udah berbicara dengan itu mah dikit 75. Itu mungkin bagi orang yang sudah cabangnya udah settle. Tapi kalau buat cabang olahraga arung jeram baru ini, apalagi baru mau masuk PON, itu sangat antusiasnya sangat luar biasa. Terus kalau buat yang tadi berbicara anak sekolah cuma 3%-nya paling yang nggak ikut, yaitu karena sebabkan ya emang izin ya. Itu kan, tapi kita udah jauh-jauh hari karena mereka adalah dadakan, menginfokannya dadakan, tapi sebenarnya dia udah antisipasi bahwa tanggal 11 adalah seleksi. Jadi harus tahu kalau ketika minta izin, berarti dia jauh-jauh hari seperti itu. Dia udah punya perencanaan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya ya kalau yang ini. Jadi kemungkinan dia nggak dapat izin dari sekolah. Kalau kebanyakan ada beberapa anak sekolah, yaitu tadi karena izinnya emang mungkin dia baru izin kemarin, ya pasti nggak diizinin. Cuman kalau dari jauh-jauh hari dapat lah ya. Bahkan apa yang diminta dibutuhkan untuk izin sekolah kita pasti akan bantu. Jadi karena ini adalah mungkin dadakan, akhirnya yang mereka kembaliin lagi mau ikut atau enggak. Ya kalau ketika mau ikut silakan, kalau enggak ya udah. Intinya pilihan mereka lah caranya kemana. Ya, terima kasih teman-teman Faji semua, ya kan, dari Pengprov, terus dari Timur, abang dari temannya BC. Ya, mudah-mudahan informasi tadi bisa memberikan penjelasan kepada pemirsa di rumah, khususnya Midun Channel. Jangan lupa subscribe Midun Channel. Salam olahraga. Saya BC dari panitia dari Faji. Sebentar lagi kita akan masuk sesi yang tahap tes teknik ya, sama berenang kan di formulir di pamflet juga ngeliat kan wajib bisa berenang gitu, tapi berenangnya juga nanti pakai pelampung. Jadi untuk di tes fisik tes teknik kalian nanti akan mendayung dengan waktu kurang lebih 2 menit. Di sana sudah ada medianya, ada perahu yang dibikin ponton. Nanti kalian akan berdua tesnya, ganti-gantian. Misalnya yang satu udah di sebelah kiri, nanti yang selanjutnya pindah ke sebelah kanan gitu. Nanti ada yang mengarahkan juga di sebelah sana, sama 2 menit juga. Nanti apabila ada pemberitahuan lebih lanjut, maka nanti sebelum melakukan tesnya akan diinfokan lagi oleh panitia yang mendampinginya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tes berenang untuk menyeberang ke sebelah sana. Nanti juga tekniknya juga sama. Nanti sebelum kalian melakukan, di sana juga sudah ada yang mengarahkan. Teman-teman juga berenangnya menggunakan pelampung, peralatan safety-nya juga, dan juga akan di backup sama tim rescue-nya juga. Ada tim penyelamatnya juga yang standby di sebelah kanan dan di sebelah kiri sungai. Jadi nanti apabila ada teman-teman yang memang tidak sanggup untuk menyeberang, silakan lambaikan tangan aja ya, maksudnya untuk safety code-nya. Nanti teman-teman yang jadi tim rescue sudah bersedia untuk melemparkan tali. Jadi nanti teman-teman ketika memang sudah tidak kuat untuk menyeberang, itu teman-teman akan dilempar tali.
Kami dari SMA 40 Jakarta, dari Jakarta Utara dengan siswa perempuan 3, laki-laki 4. Saya dari Sabtapala SMA Negeri 7 Jakarta Pusat yang ada di Benhil. Kami dari SMA 83 wilayah Jakarta Utara, cowok 2, cewek 0. Saya dari sekolah SMA 9 Negeri Jakarta. 1 orang dari Pulau Seribu. Kami dari SMA 18 Jakarta Utara, laki-laki 3 orang, perempuan 5 orang. Kami dari SMA 1 Jakarta, Jakarta Pusat cuma 3 orang, cowok. Kami dari Camps Diem JKT, dari Jakarta Selatan 2 orang. Kami dari UMK Jakarta Timur, laki-laki 3 orang, perempuan 3 orang. Kami dari TPPA SMKN 26 Jakarta Timur, laki-laki 2 orang. Yang manggil BKP Siswala kelas 11, cowok ada 4. Kami dari Universitas Negeri Jakarta dengan laki-laki berjumlah 7 orang dan perempuan 1 orang. Kami dari Makopala Universitas Budi Luhur dengan jumlah 2 wanita. Kami dari Siswala Kem 57 SMA 57 dari Jakarta Barat. Beranggota 1 laki-laki 2 wanita. Saya dari Gapala 17, SMA 17 Jakarta, beranggota sendiri. Saya dari Garda Relawan Siaga Bencana berjumlah 1 orang, Jakarta Barat. Saya dari Mapa Gunadarma, Universitas Gunadarma, lokasi Kelapa 2, saya sendiri. Saya dari PKBM Kejar Dewantara, 1 orang. Saya dari Mapala Katerpa Isip Jakarta Selatan, beranggota sendiri. Saya Malia Suka Zahra dari SMA N18 Jakarta. Mengikuti seleksi ini tujuannya untuk mencari pengalaman dan untuk mengisi waktu luang saya. Dan selain itu, jika saya lolos seleksi ini, semoga saya bisa menjadi lebih ke tingkat tinggi lagi seperti tingkat nasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfian dari SMA 18 Jakarta Utara. Tujuan saya ikut acara ini mencari pengalaman, dan yang kedua, jika saya lolos masuk seleksi ini ya bisa untuk memudahkan mencari kerja atau yang lainnya. Terima kasih. Memasuki tes yang kedua, tes teknik yaitu bagaimana cara mendayung dan berenang. Perkenalkan, nama saya Juan Jas Maulana, saya dari Prodi Olahraga Rekreasi, saya dari Universitas Negeri Jakarta, organisasi Eka Citra. Dengan adanya seleksi hari ini, tentunya akan membuat saya untuk lebih giat lagi untuk meraih jenjang yang lebih tinggi seperti nasional ataupun internasional yang kita hadapi di Aceh PON 2024. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sabrijal. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan kepelatihan olahraga. Baik, pada kali ini saya mengikuti seleksi Arung Jeram atau rafting 2022 karena saya ingin melebihi waktu prestasi saya di dayung DKI untuk mencapai pelatnas atau main di Asian Games maupun World Championship. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gia Zain Safabila Zara dari SMA 40. Saya ikut kegiatan ini untuk mendapatkan prestasi. Perkenalkan, nama saya Mirina Putri dari SMA 40. Saya mengikuti ini untuk memudahkan untuk mencari pekerjaan. Untuk tahapan ini, semua peserta wajib menggunakan alat safety seperti helmet, rompi pelampung, dan alas kaki. Hal ini sebagai pengamanan mereka, di samping panitia juga menyiapkan tim rescue.